Nah, di video kali ini kita akan membahas soal lingkaran, tapi untuk latihan soal di mana ada soal-soal variasi dari lingkaran. Let's go. Nah, kita lihat di sini soal pertama. Dikasih tahu bahwa sudut QPS 34, QPS yang berarti ini 34 derajat, terus dikasih tahu PSR 42. Nah, ini yang ditanya. Nah, lihat ini kan PSR menghadap busur PR, maka otomatis PQR menghadap busur PR juga, jadi ini 42 juga. Nah, karena ditanya PTQ ini kan menjadi satu segitiga, maka sudut PTQ sama dengan 180 dikurangin 34 dikurangin 42 derajat. Oke, sama dengan 180 dikurangin 76 sama dengan 104 derajat. Udah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi. Di sini masih dengan sudut. Pada gambar samping LN adalah diameter. Oke. Nah, LKO 62, MLN 48. Nah, kita lihat di sini. Ini OL, OK jari-jari, makanya juga jari-jari. Otomatis ini akan jadi KOL menjadi sebuah segitiga sama kaki. Maka juga ini 62. Kan yang tanya ini ya. Nah, ya udah kita cari aja dengan menggunakan rumus tali busur segi 4. Oke, maka jadi sudut KNM sama dengan 180 dikurangin 62 dikurangin lagi 48. Ya, berarti 180 dikurangi sama 110 sama dengan 70 derajat. Mudah bukan? Mantap. Kita lihat lagi di sini sebuah lingkaran yang berpusat di O, besar sudut ROT-nya 5x plus 8 dan besar sudut keliling RST adalah 3x min 6. Ditanya ROT sebenarnya berapa? Nah, berarti kan kalau kita gambar di sini titik pusat. Nah, ini O-nya, ini R-nya, ini T-nya. Nah, ROT sudut pusat. Nah, ini sudut kelilingnya nih. Salah garisnya saya ke sini ya, ini S. Nah, berarti otomatis sudut ROT itu sama dengan 2 kali sudut RST. Ya udah kita tinggal masukin ya, berarti 5x plus 8 sama dengan 2 kali 3x min 6. Jadi 5x tambah 8 sama dengan 6x min 12. Oke, min 12 pindah ke kiri berarti 8 tambah 12, 6x dikurang 5x. Jadi x sama dengan 20. Seperti itu. Karena yang ditanya sudut ROT, berarti kita masukin 5x plus 8. Jadi 5 kali 20 plus 8 sama dengan 108 derajat. Seperti itu. Berarti jawabannya dia. Mudah bukan? Mantap. Nah, kita lagi ada sebuah setengah lingkaran. Nah, ini luas yang diarsir ya. Dia nanya berapa luasnya. Ya udah, kita tinggal kurangin aja, berarti setengah luas lingkaran besar dikurang sama setengah luas lingkaran kecil. Maka jadi setengah kali pi luas lingkaran besar, berarti dari sini berarti jari-jari berapa? 20 ya. Berarti kali 20 kali 20 dikurang setengah pi kali 8 kali 8. Oke, maka di sini setengah pi kita keluarin, maka jadi 400 dikurangin kok 8, 12 ya. 12 kali 12 ya. Ini 12 karena jari-jari lingkaran dalamnya. Maka jadi 144. Maka jadi setengah dikali sama 3,14 dikali 256. Oke, maka jadi jawabannya 401,92 C. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi di sini. Panjang jarum menitan sebuah jam adalah 10 cm. Jika jarum jam itu bergerak selama 25 menit, maka panjang lintasan dilalui ujung jam. Nah, berarti kan jam dia melalui berputar, misalkan ini jarumnya angka 2. Nah, 25 menit berarti dia ke ini 10 berarti 35 berarti ke angka 7 dong. Nah, ini dia yang berjalan nih.
Berarti yang ditanya adalah cuma keliling. Ya udah, kita tinggal masukin aja pakai rumus panjang busur. Panjang busur yaitu berarti 25 menit per 60. Oke, diingat panjang busur kan alfa per 360 derajat kali keliling lingkaran. Ini rumus panjang busur. Nah, karena kan satu putaran 60 menit kan. Nah, tinggal dikali sama 3,14 kali itunya kan jadinya 10, maka kita pakai diameter langsung 20. Nah, kita bisa coret bagi 5, 5, bagi 5, 12. Nah, bagi 4, 3, bagi 4, 5. Oke, maka ini ketemu jawabannya adalah 26,166. Nah, maka dibulati jadi 26,17 cm. Ini jawabannya C. Udah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi di sini. Diketahui sebuah lingkaran dengan jari-jari 14 cm ya. Ini 14. Luas temberengnya berapa? Ini yang dihasil luas tembereng. Nah, ingat rumus luas tembereng apa sih? Luas tembereng sama dengan luas juring kurang luas segitiga. Ya udah, kita tinggal masukin aja luas juringnya, maka berapa? Itu kan ini 90 derajat, maka kita langsung seperempat ya. Kan rumus luas juring itu kan alfa per 360 kali luas lingkaran, maka jadi kan 90 per 360 itu sama dengan seperempat. Oke, maka kita pakai pi nya adalah 22 per 7 kali 14 kali 14 dikurangin luas segitiga ini kan siku langsung aja 14 kali ini 14 per 2. Ini bisa kita coret, maka ini jadi 154 dikurangi sama dicoret ini jadi 98, maka jawaban 56 cm persegi. Ada cara cepatnya nggak? Ada. Kalau dia setengah seperti ini temberengnya dan dia 90, maka kita bisa pakai cara cepatnya adalah 2 per 7 kali R kuadrat sama dengan 2 per 7 dikali 14 kali 14. 2 kali 2 4 kali 15 56 juga ya. Udah bukan? Mantap. Oke. Nah, di sini guys tahu panjang sebuah sisi sebuah segitiga adalah 12 cm, 16 dan 20. Dia tanya panjang jari-jari lingkaran dalam. Nah, rumus jari-jari lingkaran dalam adalah R sama dengan L per S. Nah, kita lihat di sini, berarti kita cari dulu S ya. S itu adalah setengah keliling, berarti setengah dikali 12 ditambah 16 ditambah 20. Maka setengah dikali 48 yaitu 24. Nah, kita lihat mau cari luasnya. Ini lihat 12, 16, 20. Dia triple Pythagoras nggak? Ternyata benar triple Pythagoras. Dapat dari mana? Dari 3, 4, sama 5. Ini kali 4. Ya udah, berarti rumusnya R sama dengan 12 dikali 16 alas kayak tinggi bagi 2. Per S-nya adalah 24. Ini coret 6, ini coret 4, coret 4. Maka jadi R-nya adalah 4 cm. Seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Di sini saya kasih sebuah lingkaran yang berpusat di O besar sudut POQ 108 dan panjang jari-jari OP 10 luas juringnya. Ya udah, ingat tadi rumus luas juring apa? Luas juring rumusnya adalah alfa per 360 derajat dikali luas lingkaran. Berarti adalah jari sudutnya ada 108 per 360 kali 3,14 kali 10 kali 10. Oke, sama dengan ini kan bisa coret ya. Maka jadi 1 per 10. Ini 3 bagi 36, maka ini 10. Maka hasilnya adalah 94,2 cm persegi. Oke, udah bukan? Mantap. Nomor selanjutnya. Oke, di sini kita sebuah segitiga ABC, panjang AB 15, AC 25. Luas segitiga ABC 150. Panjang jari-jari lingkaran dalamnya adalah 15. Ditanya panjang sisi BC-nya. Waduh, ini gimana? Jangan bingung. Kita masukin aja rumus panjang jari-jari lingkaran dalam. Berarti R sama dengan L per S. Oke, R-nya berapa? 5 kita masukin. Luasnya berapa? 150. Nah, tinggal S-nya. Ini udah ada dua sisi ya. Seperti itu. Dimana 15 dan 25. Berarti setengah
dikali 15 ditambah 25 ditambah X. Kita nggak tahu sisi yang satu lagi berapa. Ya. Maka ini kita bisa coret. Ini jadi 300. Coret. Ini jadi 60. Ini 1. Maka jadi 60 sama dengan 15 ditambah 25 ditambah X. Maka 60 sama dengan 40 plus X. Jadi X-nya adalah 20 cm. Nah, D ya. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Waduh, mulai ada soal seperti itu banget nih. Ada 6 buah lingkaran, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang identik. Di mana panjang jari-jari 6 cm. Ditanya adalah keliling daerah yang dihasil. Nah, kalau kayak gini yang fokus kita harus diperhatikan adalah kita lihat segitiganya. Ini kan 6. Ini juga pasti ini kan ini 6, ini 12, ini juga 6. Ini 6, ini 6, berarti ini 12 totalnya. Ini 6. Maka ini menjadi sebuah segitiga sama sisi. Pintar ya. Maka ini sudutnya 60. Ini sudutnya 60. 60. Nah, maka otomatis kita bisa ngitung sudut ini ya. Maka sudut ini 300 derajat. Nah, kita karena keliling, berarti kita cari panjang busur. Nah, ini kan ada 180. Ini 300. Ya, sama. Nah, udah. Jadi berarti cari keliling. Keliling yang diarsir itu sama dengan adalah kita sebelum keliling yang diarsir kita hitung dulu sudutnya ya. Berarti kan 300 derajat ditambah 180. Lihat, ini ada berapa? Ini 180, ini 180. Maka lihat ada berapa paket. Ini 300, ini 180, 300, 180, 300, 180. Berarti ini langsung kali 3 ya. Maka jadi 480 kali 3 sama dengan 1440 derajat. Maka kali yang dihasil sama 1440 derajat per 360 derajat kali 3,14. Oke. Nah, tapi saya nggak pakai 3,14, kita pakai pi aja ya, biar lebih cepat ngitungnya ya. Nah, terus dikali sama diameter 12. Nah, ingat kalau keliling jangan lupa ditambah yang dalamnya nih. Karena dia tanya daerah yang diarsir. Berarti kita jangan lupa tambah yang segitiga. Maka ditambah adalah 24 kali 3. Kenapa? Karena ini 6 tambah 12 tambah 6. Ya, seperti itu. Maka kita bisa ngitung di sini. Ini maka kita coret. Ini 4, maka jadi ini 48 pi. Ditambah 48. Nah, ini jawaban. Oke. Nah, sekarang cari yang luas. Luasnya gimana? Luas yang diarsir. Oh, ini lebih gampang kalau ini luas. Sama aja. Berarti 1440 per 360 dikali sama luas lingkaran. Ya, oke. Bisa coret ya. Jadi 4 kali pi dikali 6 dikali 6 karena jari-jarinya 6. Oke, maka jadi jawabannya 144 pi cm persegi. Seperti itu. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi. Wah, soalnya susah-susah ya yang diarsir. Oke, kita tanya, ini keliling daerahnya saya jangan bingung. Kalau ada soal-soal kayak gini kita harus bagi 4. Nah, tujuannya apa? Untuk kita lebih mempermudah. Kalau kalian perhatikan ini kan jadi 1/4. Nah, ini akan jadi rumus daun nih. Tapi karena ini ditanya keliling jadi gampang. Nah, ini kita lihat ini kan satu. Kalau kita jalan yang namanya keliling jalan sini ya. Nah, ini kan satu lingkaran. Oke, berarti ini satu lingkaran. Lihat dalamnya, ini kan 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Maka ditambah satu lingkaran lagi. Maka jadi ada 2 lingkaran. Ya udah langsung aja keliling yang diarsir. Itu sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 20. Maka jadi jawabannya adalah 125,5. Ini D. Oke ya, ini ya. Udah kan? Mantap. Oke, kita lanjut lagi. Wow, gambarnya bingung banget nih ditanya keliling. Ingat, kalau ditanya keliling, kita jangan bingung. Misalnya saya jalan dari sini. Nah, maka kita jalan dulu ini. Nah, ini berarti panjang busur. Ini 90. Berarti sisanya berapa? Berarti sisanya adalah berapa teman-teman? Oke, berarti 270 ya. Oke. Nah, berarti kita tinggal cari. Berarti kita langsung aja ya. Maka yang atas dulu luas 3/4 lingkaran. Maka jadi 3/4 kali 22/7
dikali 14 karena dia jari-jarinya nih 7. Maka diameternya adalah 2 kalinya. Oke, ini ketemu jawabannya 33 karena ini coret, 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 2, coret, coret 11 ya. Nah, terus kita cari, ini kan jalan ya, jalan sini ya. Sebelum jalan, ini kita lihat berapa? Ini 1/4 lingkaran kan, maka ini luas 1/4 lingkaran. Maka jadi 1/4 kali 22/7 kalinya 28. Kenapa? Karena ini jari-jarinya adalah 14. Oke, nah ini coret-coret, coret ini jadi 22. Nah, terus kita jangan lupa tambah yang garis ini nih. Oke, kita tambah garis. Garisnya tambahnya berapa? 14. Kita tambahin semuanya. Jadi jawabannya 69 cm. C ya. Udah bukan? Mantap. Oke, kita lihat di sini. Wah, soal cerita. Sebuah baling-baling perahu memiliki diameter 35 cm dengan kecepatan 40 putaran per menit. Jarak yang ditempuh oleh perahu kalau berjalan selama 1 jam 15 menit. Wow, ini seperti apa? Jangan bingung. Ini sama seperti yang metode sepeda ya, yang roda berputar. Rumusnya di mana adalah jarak sama dengan keliling kali banyaknya putaran. Maka kita cari dulu keliling baling-balingnya. Keliling baling-baling. Nah, maka kita pakai adalah 22/7 kali 35 karena diameter 35 ya. Maka ini adalah 110 cm. Ya udah, kita tinggal hitung. Berarti kelilingnya jarak sama dengan keliling kali ini ya. Nah, tapi di sini kita pakainya bukan yang ini ya. Tapi kita pakai rumus jaraknya jarak kecepatan. Jadi kecepatan kali waktu. Ya, kenapa? Karena di sini dia nggak kasih tahu berputar berapa kali ya. Sorry, kita pakainya ini. Jadi kecepatannya berapa? 40 putaran per menit. Nah, waktunya kan 1 jam 15 menit. Maka kita jadiin ke menit semua. Maka 1 jam kan 60 menit. Maka 60 tambah 15 berarti 75 menit. Nah, ini kan menit sama menit kita coret. Maka ini ketemu ada 3000 putaran. Nah, karena dia tanyanya kilometer, maka ingat, ini satu keliling baling-baling adalah ini per putaran ya. Satu putaran. Nah, ya udah, berarti 3000 dikali 110 sama dengan 330.000 cm. Maka jadi 3,3 km seperti itu ya. B. Mudah kan? Mantap. Nah, kita lihat ini. Perhatikan gambar berikut, luas daerah yang diarsir. Waduh, ini gambarnya kayak gini. Jangan bingung. Ingat kalau kayak gini, kita adalah tarik garis. Nah, ini bagi 2. Ingat makanya jadi 7, ini 7. Nah, selalu seperti itu ya. Nah, berarti kan yang luas yang diarsir, berarti kan logikanya luas 1/4 lingkaran dikurang sama persegi dikurang sama setengah lingkaran dong. Kan ini kan 1/4 ya. Ya udah, berarti logikanya begitu ya. Nah, berarti kita cari dulu luas 1/4 lingkaran besar. Berarti ini 1/4 dikali 22/7 dikali 14 kali 14 ya. Ini coret, coret, 2 coret, coret, 2 coret, coret, 7, maka jadi 154. Oke. Nah, terus kita ngitung adalah luas setengah lingkaran kecil. Berarti setengah dikali 22/7 dikali 7 dikali 7. Ini coret-coret, ini coret-coret 11, maka jadi 7. Ini kita kurang dulu nih. Oke, berarti dikurangin ini nih ya. Yang ini. Oke, yang ini sama ini nih. Oke, makanya jadi ketemu 7. Nah, maka kita tinggal kurangin sama yang luas per segi. Yaitu adalah 7 kali 7. Sama dengan ini 49. Kita kurangin lagi. Maka ketemunya adalah 82. Jadi 28 cm persegi. D. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi. Waduh, gambarnya makin susah. Luas daerah yang diarsir. Gak usah bingung. Kita lihat. Ini adalah suatu persegi. Taunya dari mana? Ini 7, 8, 7, 7, 8, 7. Udah pasti dia persegi. Terus di dalamnya ada sebuah lingkaran. Nah, ini kan 90 derajat.
maka otomatis nanti kita tinggal kurangin aja luas persegi dikurangi sama luas yang tidak diarsir. Itu nanti hasilnya akan jadi luas yang diarsir. Oke, itu ya logikanya ketemu ya. Jadi luas yang diarsir sama dengan luas persegi dikurangin sama 2 luas lingkaran. Kenapa? Pas kebetulan ini kan diameter 14, berarti jadi 7, ini juga 7. Ini kan 7. Ini kan seperempat kali 4 jadi 1 ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Maka otomatis ini 7 tambah 7 14 tambah 8 22. Maka jadi 22 dikali 22 dikurang sama 2 dikali 22 per 7 dikali 7 kali 7. Ini sama dengan 484 dikurang 308 ya, ini kan coret-coret ya. Sama dengan 176 cm persegi. Nah itu dia. Mudah bukan? Mantap. Oke, kita lihat lagi. Wah, kalau dilihat gambarnya pusing banget nih. Gimana ya? Jangan bingung. Lihat, ini OAB adalah layang-layang. Oke, dimana O-nya sebagai pusat lingkaran. Di luas daerah diarsir. Berarti kan secara langsung logikanya adalah luas layang-layang dikurang sama luas curing 120 derajat ya. Seperti itu ya. Luas yang diarsir sama dengan luas layang-layang dikurang luas curing 120 derajat. Itu logikanya dulu ya. Nah, sekarang permasalahannya kita nggak tahu nih panjang BC berapa, tapi kita ingat kita bisa kasih garis bantu di sini. Oke. Ini 120, maka otomatis ini 60 derajat dong. Saya gambar ulang ya di sini ya. Nah, ini dia, kurang lebih seperti ini. Ini C, ini O, ini B. Ini kan 90. Ini 60. Ini 30. Dan ini 10 cm. Ingat, kita di sini dengan menggunakan rumus sudut istimewa. Ya, seperti itu, dimana 30 derajat banding 60 derajat banding 90 derajat, yaitu 1 banding akar 3 banding 2. Nah, jadi otomatis kita bisa cari OB nggak? Bisa. Kenapa? Karena sudutnya 90. Oke, maka 90 perbandingannya berapa? 2. Berarti yang diketahui 2 per yang ditanya per yang diketahui berapa? 30 derajat. 30 derajat itu kan 1. 2 per 1 kali yang diketahui 10. Maka ini jadi 20 cm OB-nya. Nah, sekarang kita bisa cari CB nggak? Bisa. Berarti CB-nya yang ditanya 60. Berarti yang ditanya di akar 3 per yang diketahui. Yang diketahui apa? 30. Perbandingannya 1 kan? Kali yang diketahui 10 cm. Maka jadi 10 akar 3 cm. Nah, berarti di sini kita bisa cari luas layang-layangnya dengan menggunakan 2 kali luas segitiga ya. Luas layang-layangnya ini pakai 2 luas segitiga. Oke, pas kena ini sudah 90 derajat. Nah, maka kita tinggal langsung aja. Maka adalah 10 akar 3 10 akar 3 dikali 10. Oke, bagi 2 kali 2. Kenapa? Karena ada atas bawah ya. Nah, dikurangi sama luas curingnya. Luas curingnya berapa? 120 per 360 kali 3,14 kali 10 kali 10. Maka ini 100 akar 3. Ini kami bisa coret ya. Dikurangi 3 dikurang sama 104,6. Nah, ini 173,2 dikurang 104,6. Nah, ini jadi 68,6 cm. Nah, ini yang paling mendekati adalah D. Seperti itu ya. Oke, mudah bukan? Mantap. Nah, ini soal latihan kita sampai di sini. Jadi, gimana kalian bisa sebelumnya pause dulu ya. Oke, nah jangan lupa kalau kalian suka video ini ditekan tombol like, kalau nggak suka dislike, dan jangan lupa untuk di komen dan di share, dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.